Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Walhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa salim tasliman katsira. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan membahas berkenaan dengan tebing yang berada di kanan kiri jalan raya. Berbicara berkenaan dengan tebing yang ada di kanan kiri jalan raya, kita semuanya mungkin sering memperhatikan bagaimana tebing di kanan kiri jalan yang kita lewati itu sudah sangat mengkhawatirkan. Kemiringan tebing itu dari dasar jalan tidak sedikit yang sudah mencapai hampir kemiringan sudut dalam itu 60 derajat. Kondisi ini sangat-sangat membahayakan bagi kendaraan ataupun orang yang lewat ke tebing-tebing itu. Padahal paling tidak itu ya 135 derajat. Bahkan idealnya itu tebingnya itu 150 derajat sudut luar maksudnya. Dari dasar jalan itu. Tentu saja ini sangat membahayakan bagi para pengendara ataupun orang yang lewat. Sudah sering kita dengar di beberapa negara banyak yang korban dari longsoran tebing-tebing itu. Biasa, terutama di negara-negara berkembang, terlebih lagi di negara yang miskin, ada kebiasaan buruk itu. Baik pemerintahnya ataupun juga rakyatnya. Kalau belum kejadian, ya dibiarkan begitu saja. Tetapi kalau sudah kejadian, sudah ada yang korban maksudnya, baru pemerintah bertindak. Baru masyarakat sadar bahwa tebing-tebing itu selama ini sangat berbahaya. Seperti kejadian di satu negara, dikatakan di sana orang sering lewat, tidak pernah melaporkan. Masyarakat setempat tidak pernah melaporkan bahwa tebing itu sudah hampir 60 derajat kemiringannya. Ada satu keluarga, laki-laki semua, pakai mobil Fortuner. Penuh 8 orang. Istrinya mulai khawatir. Jam 11 malam belum pada pulang. Mereka itu semuanya dalam program memancing.
Kemudian setengah 12 malam belum pulang, sudah jam 12 lebih ditelepon lagi. Dan handphone ya yang ada di mobil itu tidak ada yang bisa menjawab. Dicoba oleh keluarganya, semua yang ada di mobil itu ditelepon, tidak ada yang menjawab. Mulailah curiga. Dan besoknya diketahui bahwa Fortuner itu sudah tertimbun dengan longsoran tebing yang dibiarkan selama ini. Korbanlah 8 orang itu, termasuk korban sia-sia, yang sebetulnya tidak usah terjadi kalau pemerintah dan masyarakat betul-betul respect ya, akan kondisi seperti itu. Kembali kepada kondisi tebing-tebing yang Buya sampaikan tadi, di samping kemiringannya sudah hampir 60 derajat, juga bagaimana di sana banyak sekali dapuran-dapuran pohon bambu yang sudah doyong-doyong. Yang kalau itu longsor, sudah jelas cukup banyak mobil ataupun yang lewat ke jalan itu akan korban sia-sia. Belum lagi banyak pepohonan besar juga sudah miring. Kemudian juga pepohonan di puncak daripada tebing itu juga sudah begitu sangat banyak. Dan kelihatannya tanah ya, yang ada atau di bawah pohon-pohon itu sudah cukup berat ya, menahan beban pohon yang ada di puncak tebing itu. Terlebih lagi kalau musim penghujan. Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Nah, kita semua tidak boleh goflah. Istilah agama itu goflah. Lalai akan kejadian ini. Karena kalau kita lalai akan kejadian ini, itu surat Al-Baqarah ayat 195 menyatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa yang tentu akan diazab dunia dan di akhirat. Kita tidak boleh menyepelekan dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Shadaqallahul adzim. Janganlah kalian menjurumuskan diri kalian kepada kerusakan, kepada kecelakaan. Ya, membiarkan tebing-tebing tinggi yang kemiringannya hampir 60 derajat. Terlebih lagi di sana banyak dapuran awi, pohon besar yang sudah miring, di puncak tebing itu juga banyak pepohonan, di mana tanah yang di bawahnya sudah berat, dibebani oleh pepohonan itu, ya, yang secara tiba-tiba bisa terjadi longsor dan menjadikan korban yang sia-sia. Kita ini sudah goplah, sudah berdosa. Janganlah kita membiasakan hidup berdosa. Karena tidak ada dosa kecil. Kalau dibiarkan terus-menerus, setiap hari kita lihat tebing itu, tetapi kita tidak pernah berbuat, maka itu termasuk, ya, sebagaimana baginda Rasul, wala sogirota ma'al asror. Hadis riwayat Baihaqi. Tidak ada dosa yang kecil. Kalau terus-terus diperbuat, maka itu menjadi dosa besar. Auzubillah summa auzubillah min zalik. Pada pendengar dimanapun Anda berada, siapa Buya yang berdosa dalam hal ini? Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah yang menguasai, yang bertanggung jawab atas daerah itu, atas wilayah tebing-tebing yang sudah kemiringannya hampir 60 derajat. Dosa itu semua. Karena pemerintah itu wajib melindungi rakyatnya, wajib melindungi warganya, menyelamatkan, memberikan tenang, nyaman kepada warganya. Itu kewajiban. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Itu sabda baginda Rasul. Jadi kalau kita seorang pemimpin membiarkan begitu saja, hati-hati nih, sebagaimana sabda Rasul nih untuk para pemimpin.
Anda semua bisa habis amal solehnya. Habis diberikan kepada orang-orang yang kalian zolimi. Karena korban sia-sia dengan tebing. Dengan tebing, begitu dibiarkan saja. Itu jangan lupa. Dosanya bagi seorang pemimpin yang membunuh secara tidak langsung warga negaranya. Kan pemimpin itu harus betul-betul memperhatikan, melindungi, melihat ya kondisi kemiringan tebing yang ada di daerah wilayah saudara, kemudian saudara membiarkan saja, itu sama saja dengan membiarkan rakyatnya terbunuh dengan sia-sia. Hati-hati nih kepada seluruh pemimpin. Jangan-jangan kalian muflis. Jadilah pemimpin yang adil, yang bertanggung jawab. Pemimpin-pemimpin yang adil itu doanya betul-betul mustajab, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang adil itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala dunia yang besar dan pahala akhirat dia nanti surga Jannatul Naim. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siapa Buya yang berdosa? Ya orang-orang yang memilih pemimpin itu. Karena tidak akan jadi pemimpin itu kalau kita tidak memilihnya. Orang-orang yang memilih pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab itu ikut berdosa. Jelas itu. Makanya kalau kita memilih seorang pemimpin harus tahu dulu dong akhlaknya, kehidupan sehari-harinya. Harus tahu dong keluarganya. Tidak bisa kita memilih begitu saja. Jangan sampai kita salah pilih. Memilih orang zolim, orang aniaya, orang yang jahat, orang yang tidak bertanggung jawab. Maka Anda pun yang memilih pemimpin itu ikut berdosa. Ya. Coba perhatikan surat Luqman ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya sekecil apapun dosa kita yang kita perbuat, meskipun kita menyembunyikannya, ya, ditumpuk dengan batu-batu, atau ada di awang-awang sana di langit yang luas itu, kita sembunyikan. Atau di bumi yang luas ini kita sembunyikan. Ya'ti bihallah. Semuanya akan didatangkan kepada Allah. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha teliti dan maha mengabarkan. Perbuatan kita memilih seorang pemimpin dengan semena-mena gara-gara dapat sogokan. Orang-orang yang istilahnya itu dengan mudah memilih seseorang karena itu adalah saudara kita. Padahal kita tahu saudara kita itu akhlaknya buruk, kita pilih. Saudara akan dihadapkan nanti di akhirat, mempertanggungjawabkan semua perbuatan itu. Hati-hati nih memilih seorang pemimpin. Ya, jangan lupa. Kemudian yang ketiganya, siapa Buya yang berdosa dalam hal ini? Para pemilik tanah itu. Para pemilik tebing-tebing itu yang kemiringannya hampir mencapai 60 derajat. Karena secara tidak langsung kalau tebing-tebing yang dia miliki, kalau tebing-tebing yang mereka miliki yang sudah kemiringan ya 60%, yang bisa saja secara tiba-tiba menimpa orang di bawah jalan itu, maka secara tidak langsung orang itu sudah membunuh orang-orang yang tertimbun dengan tebing itu. Karena perbuatan itu termasuk perbuatan zolim, perbuatan aniaya. Sudah tahu tanahnya membahayakan para pelewat jalan itu, tapi dia pura-pura tidak tahu, membiarkan.
dia sudah menjadi orang yang zolim dan menjadi orang itu sudah berbuat dosa besar. Wa man yuzlim minkum nudhikhu adzaban kabira. Perhatikan tuh. Ya. Surat Al-Furqan. Sudah jelas di sana. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuzlim minkum nudhiqhu 'adzaban kabira. Barang siapa yang berbuat zolim di antara kalian, termasuk tadi pemilik yang membiarkan begitu saja tebing miliknya sehingga mencelakakan orang lain, nudhiqhu 'adzaban kabira. Kami akan menimpakan kepadanya azaban kabira, azab yang besar. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya. Surat Al-Furqan. Nah, itulah orang-orang yang berdosa. Menyangkut tentang kemiringan tebing. Ya. Maka dalam hal ini, Buya selaku ulama punya kewajiban. Karena agama Islam ini bukan saja menyangkut tentang ibadah mahdoh. Tidak ada satupun permasalahan di dunia ini yang lepas daripada pandangan ajaran Islam. Melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 195. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Berikutnya, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat baiklah kalian. Baik pemerintah mesti berbuat baik. Berbuat baiklah kalian. Para pemilik tebing itu mesti berbuat baik. Jangan sampai itu membahayakan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Solusi yang Buya akan sampaikan pada kesempatan ini, dalam rangka Buya menginginkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Buya sangat menginginkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat beruntungnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa gerangan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbuat kebaikan? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka wa ahsinu. Sebelumnya disampaikan berbuat baiklah. Maka solusi yang Buya sampaikan ini dalam rangka Buya berbuat baik. Ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar pun dimanapun Anda berada, kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbuatlah kebaikan. Kebaikan saudara, ya, kebaikan Anda itu apa? Melanjutkan pendapat Buya ini. Menyebarluaskan pendapat Buya ini. Men-sharekan di grup Anda masing-masing solusi Buya ini. Setelah Buya menyampaikan solusi, banyak orang yang mendengar, banyak orang yang istilahnya itu paham. Insya Allah, tebing-tebing yang miring-miring seperti itu, yang hampir 60 derajat kemiringannya, tidak akan ada lagi. Setelah semuanya kita bergerak berbuat kebaikan, ya, maka dalam ini tolonglah, yuk kita sama-sama berbuat kebaikan. Buya menyampaikan solusi sekemampuan Buya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang memang segalanya sumbernya ada di dalam Al-Quran. Kemudian juga saudara-saudara menyebarluaskan pendapat Buya ini, maka kita semuanya termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Solusi yang pertama, orang-orang yang berada di sekitar tebing itu, ya, ulangi, orang-orang yang berada di sekitar tebing itu, yang tinggal di sana,
wajib melaporkan hal ini kepada pejabat setempat, penguasa setempat, pengurus setempat. Wajib. Baginda Rasul bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa huwa adhaful iman." Ini kan kemunkaran. Tebing yang kemiringannya hampir 60 derajat. Yang tiba-tiba bisa menjadikan bahaya yang luar biasa. Ini kemunkaran ini. Bukan hal yang biasa-biasa ini. Kemungkaran, saudara. Laporkan kemungkaran ini kepada pejabat setempat di daerah Anda. Kemudian pejabat setempat itu tentu akan melaporkan kepada atasannya. Sehingga pemerintah tahu di sana ada kemungkaran. Jika Anda begitu saja membiarkan, dosa Anda, zolim Anda. Dan nanti bukan saja mencelakakan orang lain, tetapi bisa mencelakakan keluarga saudara, bahkan saudara sendiri, dengan longsornya tebing itu. Cepat laporkan. Dan bukan 1 kali 2 kali. Kalau laporan itu belum ada tindak lanjut dari pemerintah, terus 1, 2 orang, 3 orang, banyakkan kita melaporkan dengan cara baik, dipoto, di video, sampaikan kepada mereka, para penguasa. Tolong, coba saudara, ya, ini dilakukan. Karena ini adalah perbuatan baik yang luar biasa ini. Ya, istilahnya itu mesti diperhatikan oleh kita semua. Yang kedua, pemerintah, ya, atau sebelum yang kedua nih, solusi yang pertama, maaf Buya lupa, menyangkut tentang adhaful iman, melihat kemunkaran tidak bisa dengan tangan, tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, tapi mampunya dengan hati. Itu selemah-lemahnya iman. Siapa itu gerangan? Orang yang lewat ke jalan yang memang ada tebing yang kemiringannya hampir 60 derajat. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini sangat bahaya ini. Kemudian berdoa orang itu, ya Allah, mudah-mudahan para pemerintah cepat memperbaiki, mudah-mudahan yang punya tebing ini juga bertanggung jawab. Mudah-mudahan masyarakat yang tinggal di daerah setempat melaporkan. Nah, kita masih termasuk beriman yang lewat, meskipun lemah, tidak apa-apa, daripada memang tidak sama sekali kita melaporkan. Dan orang-orang yang lewat ke tebing itu biasa-biasa saja, nyantai-nyantai saja, tidak menganggap itu bahaya. Maaf, orang itu orang yang goflah, orang yang lalai hidupnya, ya, orang yang lalai hidupnya. Orang yang dikatakan tidak beriman, dengan tangan tidak mampu dengan tangan, dengan lisan tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Dan itu selemah iman. Kalau saja dengan hati selemah-lemahnya iman, kalau kita tidak dengan hati, tidak dia berdoa kepada Allah, orang tidak beriman. Auzubillah summa auzubillah. Kembali kepada tadi, solusi yang kedua. Jika pemerintah sudah mendapatkan laporan dari masyarakat luas, masyarakat di bawah kepemimpinannya, atau melihat langsung hal itu, cepat lakukan beberapa hal, saudara. Saya sampaikan, ya, tidak perlu memerlukan biaya besar, tidak. Buya kasih solusi. Lakukan oleh saudara selaku penguasa pendataan. Pendataan siapa saja sih orang-orang warga saudara yang mempunyai, ya, tebing itu. Data oleh saudara. Data oleh saudara. Kalau memang kita di luar istilahnya itu kekuasaan saudara karena saking panjangnya tebing itu, ya konfirmasi, koordinasi dengan teman-teman saudara sesama pemimpin, ya, yang istilahnya membawahi atau menguasai atau memimpin daerah selanjutnya setelah saudara. Data paling tidak lakukan
seberapa miringnya tebing itu. Kalau bisa masuk ke ideal, dimiringkan harus 150 derajat. 135 juga bisa, tetapi itu masih agak riskan. Ini kalau sudah hampir 60, wah ini sangat berbahaya. Ya, data kemiringannya, kemudian juga tentu saja siapa pemiliknya, dan tentu didata juga jenisnya. Yang dimaksud dengan jenis tanah itu, jenis tebing itu, apakah memang kosong tebing itu? Tidak ditanami apapun? Apakah banyak bebatuannya? Apakah memang istilahnya itu ada rumahnya, bangunannya di atas? Dan tentu saja jenis-jenisnya juga diperhatikan. Pendataan itu dilakukan untuk masuknya menyangkut kemiringan, itu ada 4 kriteria. Pertama, kemiringan yang sangat buruk, di mana kemiringan itu dari 70 sampai 60. 70 sampai 60. Atau boleh juga dari 60 sampai 70 derajat. Itu termasuk sangat buruk, harus cepat ditangani. Kemudiannya kriteria buruk, ya dari 70 sampai 90. Kemudian kriteria istilahnya itu baik, dari 90 sampai ke 135, dan kriteria sangat baik adalah dari 135 sampai 150 ke sana derajatnya. Nah, kalau sudah ditentukan atau dilakukan pendataan, ya, baru kita memulai melanjutkan pekerjaan itu oleh pemerintah dan aparat tentu. Ya, mendatangi. Ya. Tapi kalau mendatangi agak lama, kita harus datang menjelaskan, lakukan saja undangan. Diundang para pemilik yang mempunyai kemiringan tebing itu 60, yang masuk kriteria sangat buruk dan buruk. Diundang semuanya. Ya. Diundang semuanya. Diusahakan bukan wakil yang punya. Diusahakan pemilik yang punya, yang memiliki. Karena memang kalau diwakilkan oleh orang lain nanti tidak jelas. Diusahakan pemerintah mewajibkan pemiliknya, bukan pengelolanya. Kan kadang-kadang tanah itu ada di sana, yang ada di sana adalah pengelolanya. Pemiliknya entah di mana. Tentukan waktu yang tepat, diundang. Kemudian dari kita mengirimkan undangan sampai ke waktu undangan itu cukup waktu yang tepat. Supaya semuanya istilahnya itu bisa hadir. Ditanyakan nomor handphone daripada pemilik aslinya, bukan pengelolanya, ya, atau siapa-siapanya yang memilikinya langsung. Diadakan musyawarah. Karena Islam mengajarkan Asy-Syura ayat 34, wa amruhum syura bainahum. Segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan. Tidak ada kerugian dari hasil musyawarah. Begitu sabda baginda Rasul. Dan tentu tidak ada musyawarah di luar musyawarah. Artinya di musyawarah itu harus tuntas. Jangan sampai ada pembicaraan setelah musyawarah. Nah, kemudian disampaikan nih oleh pemerintah bahwa setiap pemilik harus bertanggung jawab, ya, dalam pengertian dirubah tebingnya itu, ya, sampai ke bentuk, meskipun tidak ideal, derajatnya itu 135 derajat dari dasar jalan itu. Harus diwajibkan, instruksi langsung, perintah langsung dari penguasa kepada rakyat, kepada pemilik. Saudara-saudara, diharuskan dalam waktu sekian lama, jangan terlalu lama. Itu tanah harus dirubah kemiringannya itu. Mau tidak mau. Karena pemilik itu harus bertanggung jawab. Ya, jangan sampai dia berbuat zolim. Kalau dia berbuat zolim, wah, jelas adab yang besar. Sebagaimana tadi disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Furqan itu. Kemudian, setelah itu, tentukan waktu akhir, ya, pembenahan tebing-tebing yang miring itu, yang sangat buruk dan buruk itu. Kemudian seandainya ada para pemilik yang acungkan tangan, saya berkeberatan karena saya tidak punya uang. Nah, pemerintah dalam hal ini melakukan tindakan begini. Oh, saudara tidak punya uang ya untuk mengelolanya. Baik, untuk sementara tanah saudara diambil alih dulu oleh kami, pemerintah. Selama diambil alih, itu tanah saudara akan dikelola, menghasilkan uang.
Sehingga nanti uangnya itu dari hasil itu untuk pembenahan tanah itu. Karena kami kan tidak ada dana, kecuali kalau pemerintah punya dana, memang oleh pemerintah misalkan dibenahinya. Tetapi kalau itu dilakukan, nanti pemilik-pemilik tebing yang lain iri. Kenapa dia itu oleh saudara, oleh pemerintah, kami oleh sendiri. Nah, untuk menghindari ya hal-hal yang memang seperti itu, maka orang yang tidak bisa mengelolanya itu diambil alih dulu. Supaya menghasilkan uang, dijadikan untuk pembenahan, dan kalau sudah dibenahi, kemiringan itu menjadi kemiringan yang baik, meskipun tidak sangat baik, baru tanah itu diserahkan lagi kepada pihak pemilik. Mau tidak mau harus seperti itu. Pemerintah jangan percaya kepada tipu daya warga yang kadang-kadang ingin maunya sendiri. Ingin senang sendiri, orang lain tidak. Dan ini kepada para pemilik, gue sampaikan. Anda itu tidak bisa sebebasnya memiliki kekayaan. Itu punya risiko. Kalau ada orang yang korban oleh karena tebing saudara, Anda itu, saudara-saudara itu, sudah membunuh secara tidak langsung. Jangan lupa saudara, coba perhatikan surat Qaf ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dikatakan, wama yalfizu qauli. Ya. Kemudian dikatakan di sana itu ladaihi raqibun atid. Wama yalfizu min qaulin, ya, ila ladaihi raqibun atid. Shadaqallahu ladzi. Setiap perbuatan kita, ucapan kita, ya, jangan lupa dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jika Anda berbuat semena-mena, malaikat atid, orang ini zalim, orang ini aniaya. Lihat saja azab dari Allah di dunia pun di akhirat. Ya. Ila ladaihi raqibun atid. Kecuali di sisinya itu sungguh ada malaikat raqib dan atid yang mencatat amal baik dan buruk. Kalau saudara berbuat baik, usulan dari pemerintah, instruksi dari pemerintah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, maka Anda orang baik. Hati-hati nih, kalau Anda membiarkan begitu saja tidak tanggung jawab, Allah akan cabut lagi kekayaan saudara. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jika Anda bersyukur akan kenikmatan Allah dengan membenahi kepemilikan saudara sehingga tidak mencelakakan orang lain, itu barokah bagi saudara. Tapi kalau saudara membiarkan begitu saja, tidak bertanggung jawab, padahal saudara itu mampu untuk mengelolanya, dan kalau tidak mampu diserahkan kepada pemerintah, diambil manfaat daripada tanah saudara, kemudian dari keuangannya itu, hasilnya itu digunakan untuk pembenahan, dan ujung-ujungnya dikembalikan kepada saudara. Ya, harus mau saudara. Kalau tidak mau, oleh kafartum inna adzabi lasyadid, nanti akan diambil oleh Allah. Jangan lupa, pemilikan kita semuanya mustakhlafin fi. Semuanya itu titipan dari Allah. Kalau sudah mengambil, maka diambillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, kepada pemerintah nih, tolong ya, diberikan sanksi yang berat oleh Anda selaku penguasa bagi para pemilik yang membangkang akan peraturan negara, yang tidak mau diatur. Ya. Bagaimana sanksinya? Pertama, kalau ada orang yang korban yang tertimpa dengan tebing orang itu, maka seluruh pembiayaan, ya, pemakamannya, kemudian berikutnya itu dalam rangka juga mengelola dakwah, mengurus anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya yang tertimpa tebing itu, seluruhnya harus ditanggung oleh pemilik itu. Maka mau tidak mau dibeli oleh pemerintah atau siapa yang membeli dari tanah itu, dan itu digunakan untuk mengurus seluruh, ya, korban daripada tebing itu. Mau tidak mau, itu sanksi yang sangat berat. Harus dilakukan itu. Ya, dijual atau dibeli oleh pemerintah, kemudian uangnya itu digunakan untuk pengurusan yang korban itu. Saudara-saudara yang punya tanah, pahamlah saudara. Bagaimana kalau anak saudara tertimpa tebing? Istri saudara, anak saudara, cucu saudara yang sangat dicintai, tertimpa oleh tebing orang lain, gara-gara kelalaian orang lain yang punya tebing itu. Gimana perasaan saudara? Maka saudara yang punya tebing yang kemiringannya, gue sampaikan itu, hampir 60 derajat, maka sadarlah, itu membahayakan orang lain. Ya. Itulah, saudara-saudara,
para pendengar dimanapun Anda berada. Ya, syukur-syukur ada pemerintah yang mendengarkan ya ceramah Buya ini. Ya, jangan sampai sudah ada korban baru kita berbuat. Dan kepada siapapun yang mendengarkan ceramah Buya ini, tolonglah disampaikan kepada saudara yang kebetulan misalkan jadi penguasa. Mudah-mudahan dengan ceramah Buya ini, di mana permasalahan dilanjutkan dengan solusi, mudah-mudahan menjadi barokah kehidupan kita ini. Mudah-mudahan penguasa menjadi penguasa yang bertanggung jawab, pemilik-pemilik yang bersyukur kepada Allah. Kita selaku masyarakat biasa, mudah-mudahan juga menjadi orang yang istilahnya itu selalu melihat kemungkaran dan dilaporkan oleh kita. Bahkan kalau kita selaku penguasa, langsung ditangani dengan tangan kita. Mohon maaf dari kekurangan dan kehilapan Buya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.